Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berikut adalah video presentasi dari kelompok 2 kelas 5C Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam mata kuliah Hukum Lingkungan dan dengan dosen pengampu Ibu Verina Ardi Cahyani SHMH. Adapun judul makalah kelompok kami yaitu Wewenang Pemerintah dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup. Sebelumnya, perkenalkanlah anggota kelompok 2 yaitu dengan saya sendiri, Ria Rizkina. Adapun rekan saya yaitu Rahmatul Munawati, Vindi Mustika Dewi, Gita Ayu Cahyani, Rahmat Firdaus, Revana Aksilah, Nurul Aulia Hidayat, Elia Fatmawasari, dan Sinta Martiana. Isi dalam video presentasi ini akan dibagi menjadi 5. Selamat menyaksikan. Kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari lingkungan. Eksistensi kehidupan manusia sangat bergantung pada lingkungan. Lingkungan telah menyediakan beragam kebutuhan bagi manusia yang merupakan syarat mutlak agar manusia dapat mempertahankan kehidupannya. Hak atas lingkungan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun, namun dalam realitasnya kerusakan lingkungan hidup pada 2 dasawarsa terakhir telah menimbulkan pencemaran, kerusakan ekosistem, kelangkaan sumber daya alam, dan bencana alam. Ditambah pula dengan efek sosial lain dari kerusakan lingkungan hidup adalah konflik horizontal, pengungsi, epidemi sosial, konflik sosial, hancurnya sistem lokal, perubahan biologis, penurunan kualitas hidup, munculnya penyakit sosial. Pengelolaan lingkungan hidup memiliki tujuan yaitu untuk melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup, dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan mengantisipasi isu lingkungan global sosial. Kerusakan lingkungan hidup harus dicegah melalui pengelolaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup secara baik, karena tanpa hal tersebut maka akan mengancam eksistensi kehidupan umat manusia dan masa depan bumi secara keseluruhan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Itu terbagi menjadi 2 topik. Yang pertama adalah bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UU PPLH. Yang kedua adalah bagaimana hubungan antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Ini adalah tujuan pembahasan. Tujuan pembahasan dalam makalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UU PPLH, serta bagaimana kewenangan antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Di sini ada bab 2 pembahasan. Yang pertama adalah kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UU PPLH. Permasalahan lingkungan dewasa ini semakin kompleks yang penyelesaiannya tidak cukup hanya melibatkan 1 atau 2 aspek dan disiplin ilmu. Oleh karena itu, penyelamatan lingkungan hidup memerlukan kerjasama antara komponen masyarakat dan antar para ahli dari berbagai latar belakang disiplin ilmu dan beragam disiplin keilmuan. Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan yang dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Membahas terkait kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berarti secara yuridis yang termasuk dalam UU Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang di dalamnya secara langsung memberikan kewenangan dalam hal urusan terkait lingkungan hidup. Ada setidaknya 11 bidang. Selain itu pula, terkait dengan masalah otonomi daerah, Undang-undang ini memberikan kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing, seperti yang dijelaskan dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada poin 8 bagian pertama. Berdasarkan tugas-tugas tanggung jawab tersebut dalam perjalanan pelaksanaan otonomi daerah dalam lingkungan hidup, ternyata terdapat kecemasan dalam menjalankan otonomi khususnya dalam bidang lingkungan hidup. Itu 1. Ada kecenderungan bahwa pemerintah daerah mengejar pendapatan asli daerah yang menyebabkan penyelamatan lingkungan terabaikan. Nomor 2, pemerintah daerah tidak siap dengan SDM untuk melakukan pengelolaan lingkungan guna menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Kecemasan ini relevan ketika pelaksanaan otonomi daerah menjadi hal yang baru pada waktu itu. Namun harapan adanya otonomi daerah juga tidak bisa memberikan solusi dalam pembangunan, sehingga hal ini oleh pemerintah pusat menjadi kendala dalam menentukan arah ekonomi negara. Karena masih banyak otonomi yang digulirkan ternyata tidak berjalan dengan semestinya, dan tidak bisa memberikan perlindungan terhadap rakyat yang ada di daerah melalui kepala daerah yang dipilih setiap 5 tahun
dalam menentukan pembangunan dan pengelolaan kekayaan alam. Karena ketika kepala daerah ingin menentukan kebijakan yang tidak sesuai dengan pemerintah daerah pusat, maka kebijakan tersebut akan dianulir oleh pemerintah pusat, sehingga muncul desentralisasi kekuasaan dalam pembangunan. Hubungan antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tidak segera ditindaklanjuti dengan langkah penyelarasan materi muatan undang-undang organik dan undang-undang sektoral terkait terbukti telah menimbulkan kerancuan yuridis yang pada gilirannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Terjadinya ketidakpastian hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Ada kalanya bersumber dari ketidakselarasan hubungan antara materi muatan undang-undang organik yang satu dengan lainnya yang berkedudukan sederajat, dan ada pula yang disebabkan oleh ketidakselarasan antara materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan materi muatan undang-undang yang lebih atas. Menurut teori perundang-undangan, dinamika dari suatu norma hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dinamika norma hukum yang vertikal dan dinamika norma hukum yang horizontal. Dinamika norma hukum yang vertikal adalah dinamika yang berjenjang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Dalam dinamika yang vertikal ini, suatu norma hukum itu berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum di atasnya. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma hukum yang menjadi dasar dari semua norma hukum yang di bawahnya. Demikian juga dalam hal dinamika dari atas ke bawah, maka norma dasar itu selalu menjadi sumber dan menjadi dasar dari norma hukum di bawahnya. Norma hukum di bawahnya selalu menjadi sumber dan menjadi dasar dari norma hukum yang di bawahnya lagi, dan demikian seterusnya ke bawah. Pemerintah daerah mulai memperoleh ruang kewenangan untuk mengeluarkan izin pembuangan limbah. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 59 ayat 4 yang dirumuskan pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya. Dan selanjutnya di dalam pasal 59 ayat 5 dirumuskan menteri, gubernur, atau bupati atau wali kota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3. Upaya penguatan hukum lingkungan ini bukan semata-mata termotivasi oleh semangat bagi-bagi kewenangan, tetapi lebih dari itu bertujuan untuk lebih meningkatkan efektivitas penyelamatan dan perlindungan sumber daya alam dan perlindungan masyarakat dari ancaman bencana yang ditimbulkan oleh ketidakseimbangan lingkungan hidup sebagai akibat pengelolaan lingkungan yang tidak terkendali. Di Indonesia sendiri, upaya untuk menyempurnakan hukum lingkungan terus dilakukan dengan cara melakukan studi banding ke negara-negara lain dan menghimpun berbagai literatur atau bahan-bahan hukum lingkungan dari berbagai sumber. Bahan-bahan hukum lingkungan yang telah tersedia saat ini dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu hukum lingkungan klasik dan hukum lingkungan modern. Hukum lingkungan klasik pada dasarnya berorientasi pada use-oriented law, atau hukum yang berorientasi pada pemanfaatan lingkungan hidup, tanpa memperdulikan pada upaya penyelamatan lingkungan, dan pada umumnya memiliki ciri yang sungguh khas, yaitu yang pertama, orientasinya masih kepada kegunaan dan penggunaan, yang kedua, metodenya masih selalu sektoral, yang ketiga, sifatnya rata-rata kaku dan ketat, tertuju kepada maksud untuk melindungi dan mengawetkan suatu unsur dari lingkungan hidup demi kepentingan penggunanya oleh generasi sekarang atau generasi mendatang. Lalu selanjutnya, hukum lingkungan modern memiliki ciri yang sangat khas juga, yaitu yang pertama, berwawasan lingkungan hidup, yang kedua, metode yang dipergunakan komprehensif integral atau utuh menyeluruh, yang ketiga, sifatnya sangat luas dalam arti banyak memberikan wewenang kepada lembaga-lembaga administrasi untuk mengembangkan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Sedangkan ciri-ciri yang telah disebutkan, maka keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dengan metode perumusan materi muatannya yang cenderung bersifat sektoral dan kurang memberikan keleluasaan kewenangan kepada organ penyelenggara administrasi negara di daerah dapat dikategorikan ke dalam hukum lingkungan klasik yang dengan sendirinya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia serta tuntutan global di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang sedang berkembang. Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diharapkan lebih mendekati karakteristik dari hukum lingkungan modern tersebut. Kesimpulan, upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya. Upaya penguatan hukum lingkungan hidup bukan semata-mata termotivasi oleh semangat bagi-bagi kewenangan, tetapi lebih dari itu bertujuan untuk lebih meningkatkan efektivitas penyelamatan dan perlindungan sumber daya alam dan perlindungan masyarakat dari ancaman bencana yang ditimbulkan oleh ketidakseimbangan lingkungan hidup sebagai akibat pengelolaan lingkungan yang tidak terkendali. Saran, berdasarkan kesimpulan di atas, maka keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan metode perumusan materi muatannya yang cenderung bersifat sektoral dan kurang memberikan keleluasaan kewenangan kepada organ penyelenggara administrasi negara di daerah. Oleh karena itu, sekali lagi, upaya untuk melakukan koreksi dan penyempurnaan terhadap materi muatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 merupakan sebuah kewajiban konstitusional yang tidak dapat dihindari. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mempresentasikan tugas dari kelompok kami.
Semoga presentasi tadi bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.